Halo para penghuni bumi, jika racak ningang batu, laun-laun jadi dekok. Tinu tak-tak kana laun-laun piomongen. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Raging Flower tahun 2018. Film ini menceritakan tentang murid dan gurunya yang pergi liburan ke Thailand. Ketika di Thailand, si guru marah diculik. Dan dua murid wanitanya berusaha keras untuk menyelamatkannya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Film ini diawali di sebuah perguruan bela diri, ada wanita dan laki-laki. Uniknya, guru di perguruan ini adalah wanita yang sangat cantik yang bernama Lausi. Widih, asli cantik bening lagi, Lalu ada seorang wanita bernama Gulei. Ketika akan berlatih, dia ingin menantang semuanya maju secara bersamaan, tidak satu persatu. Dan ternyata dia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Aduh, udah mah cantik, jago bela diri. Kurang apa coba? Tapi kalau masak bisa nggak ya kira-kira? Singkat cerita, mereka semua pergi untuk berlibur ke Thailand. Setelah sampai, pada malam harinya ketika sedang jalan-jalan, mereka justru malah terpisah. Guru Lausi langsung menelepon Bayronan untuk menanyakan lokasinya. Tapi Bayronan malah menjawab kalau dia sedang berada di bawah bulan. Guru Lausi auto bingung lah dengan jawaban si Bayronan. Orangnya bingung. Lausi lalu pergi ke tempat bar. Dan dia didekati oleh seorang pria berkacamata bernama Mao yang sedang menunggu mangsa. Di tempat lain ada seorang pria bernama Peng dan Mei. Peng terpesona dengan kecantikan Gulei yang sedang berdoa. Lalu Peng punya rencana agar bisa berkenalan dengan si Gulei, yaitu Mei disuruh berpura-pura berniat jahat kepada si Gulei. Ketika Gulei meminta tolong, Peng akan datang menolongnya. Ketika rencana dimulai, justru Mei lah yang malah dibanting oleh Gulei. Lalu Peng datang, tapi karena Gulei wanita yang pintar, dia tahu kalau mereka bekerja sama. Di tempat lain, Lausi pulang dan keadaan mabuk. Saking mabuk dan capeknya, dia langsung tidur dan pintu kamar tidak dikunci. Lalu mau masuk ke kamar Lausi, dia melihat Lausi yang sedang tidur dengan pakaian minim dan dia langsung mimisan. Ternyata mau ingin menculik Lausi. Lausi yang masih capek dan mabuk, mau dengan mudah memasukkan Lausi ke dalam koper dan dibawa ke seorang pria bernama Liu. Ternyata si Liu ini adalah seorang penadah wanita untuk dijual belikan. Di tempat lain, Bayronan yang baru pulang melihat Gulei sedang enak tidur. Bayronan lalu menjahili Gulei dan mereka pun berantem. Gulei dan Bayronan lalu pergi ke kamar gurunya. Ketika sampai, guru Lausi tidak ada di kamarnya dan mereka melihat ada noda darah di lantai. Gulei pun sadar bahwa gurunya sedang dalam bahaya. Besok paginya, Gulei melapor kepada polisi. Ketika polisi datang ke TKP, ternyata kamar itu sudah bersih, yang membuat semua barang bukti hilang. Polisi yang tidak paham dengan bahasa Cina, begitu juga Gulei yang tidak paham bahasa Thailand, sama-sama bingung. Gulei pun memperagakan kalau gurunya itu diculik dan dimasukkan ke dalam koper. Tapi polisi justru malah semakin bingung lalu pergi. Gulei yang masih di dalam koper melihat ada seseorang yang mencurigakan masuk ke kamar. Dengan cekatan, Gulei langsung meringkus si pria alias si Mao. Tapi emang dasarnya tell me, Bayronan mengira bahwa Gulei sedang kimochi, yang membuat Mao bisa lolos. Mereka pun langsung mengejarnya.
Tanpa disadari, tiba-tiba HP Mao yang berhasil direbut Gulei diambil oleh si Mei, dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Faktanya, ini semua rencana si Peng yang belum menyerah untuk mendapatkan Gulei. Lah, hayang-hayang ting Gulei membeli atau Gulei sapi. Tapi karena apa itu memakai kata sandi, Gulei terpaksa meminta tolong pada Peng untuk membukanya. Lalu mereka pergi ke rumah Peng. Setelah kata sandinya terbuka, Gulei menemukan foto pria yaitu si Liu. Gulei pun menemukan sebuah petunjuk dari gelas yang mengarah pada nama sebuah bar. Mereka pun langsung pergi ke bar itu. Tapi Gulei dan Bayi Ronan mengganti baju terlebih dahulu dengan pakaian seksi agar bisa menarik perhatian. Dan benar saja, si Mao langsung menghampiri mereka berdua. Gulei yang mengenali tato di dada si Mao langsung merayunya. Tapi si Bayi Ronan yang Telmi ini dengan polosnya mengambil mic lalu berkata bahwa dia sedang mencari orang yang memiliki tato kalajengking. Mao yang mendengarnya langsung kabur. Tapi untung saja datang si Mei yang menabrak si Mao. Mereka langsung membawa Mao, lalu menginterogasi si Mao agar Mao mengakui perbuatannya. Mao lalu memberitahu sebuah nama tempat. Gulei langsung berangkat ke tempat itu. Setelah sampai dengan menyamar sebagai PL, benar saja Liu datang bersama anak buahnya. Gulei dan Bayi Ronan pun sengaja tidak melawan saat dibius. Mereka berdua langsung dibawa ke sebuah gudang. Mereka berdua diikat dan dipoto lalu dipostingkan di sebuah web khusus jual beli. Bayi Ronan lalu melumpuhkan penjaga itu dengan kakinya, lalu membangunkan Gulei yang masih pingsan. Setelah sadar, Gulei langsung melepaskan ikatan itu dengan mudah. Mereka pun langsung mulai untuk misi pembebasan gurunya dengan melumpuhkan semua penjaga. Di tempat lain, Mao diikat dengan tali listrik. Tapi karena si Mei yang 11-12 dengan si Bayi Ronan, Mao berhasil menipu si Meo. Mei lalu diikat dan disetrum. Mao lalu pergi ke tempat Liu, tapi justru Liu marah pada Mao karena sudah membocorkan informasi. Di sisi lain, Gulei dan Bayi Ronan kembali beraksi dengan mengalahkan semua penjaga. Widih, ini nih momen yang paling seru cuy. Takjub sekaligus seger liatnya. Mantul sangat pokoknya lah. Setelah beres, mereka membawa salah satu peti ke dalam mobil. Dan mereka pun langsung gaspol untuk pergi. Tapi sialnya, isi dalam peti itu bukan guru Lausi, tetapi si Mao yang akan dijual juga. Mereka lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Ketika polisi datang ke TKP, gudang itu sudah kosong, tidak ada satupun orang. Gulei dan Bayi Ronan pun langsung down atau bingung sekaligus pasrah, karena mereka berpikir sudah gagal untuk menyelamatkan gurunya. Peng pun merasakan hal yang sama karena sahabatnya sudah meninggal. Pada malam harinya, ketika mereka sedang berdoa, mereka teringat kepada Mao, karena hanya dari Mao lah harapan satu-satunya untuk menemukan guru mereka. Karena secara tidak langsung, Mao sudah diselamatkan oleh mereka. Si Mao pun akan membantu mereka. Mereka langsung datang ke markas Liu. Gulei dan Bayi Ronan pun kembali beraksi. Setelah semua ikan teri dimakan, sekarang mereka harus melawan pertarung Muay Thai. Dan si Peng melawan si Liu. Di sini mereka berdua sangat kesulitan melawan pria ini karena sangat kuat sekali cuy. Tapi pada akhirnya mereka berdua bisa menang. Dan si Peng pun berhasil mengalahkan si Liu. Guru Lausi pun berhasil diselamatkannya. Film diakhiri dengan mereka yang kembali ke Cina dan disambut karena sudah berhasil menangkap sindikat jual beli terbesar.
Peng juga merasa senang karena si Mei ternyata masih hidup. Dan petarung Muay Thai marah karena justru dirinya yang dijual ke India. Film pun tamat cuy. Aduh, rame filmnya. Mantul pokoknya mah. Tapi hampurannya bisa tepugu soalnya aduh tunduh ngedit tengah puting ya. Oke, terima kasih, ciao.